Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sures, NIM 22431018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan penggaraman itu. Ayo kita simak bersama-sama. Nah, jadi penggaraman itu merupakan cara pengawetan ikan dengan menggunakan garam sebagai media pengawet. Jenis garam yang digunakan garam dapur yang berbentuk kristal maupun larutan. Penggaraman yang juga sering disebut dengan istilah pengasinan ini merupakan salah satu metode pengawetan yang produknya paling gampang dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Proses ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan enzim yang dapat merusak makanan sehingga memperpanjang masa simpan. Nah guys, ayo kita bahas mengenai teknologi penggaraman kering atau dry salting, penggaraman basah atau wet salting, penggaraman kering tanpa kedap air atau cat salting, tahap dalam proses penggaraman, dan proses penggaraman. Nah guys, masih di pembahasan pertama mengenai teknologi penggaraman. Teknologi penggaraman biasanya tidak digunakan sebagai metode pengawetan tunggal, tetapi masih dilanjutkan dengan proses pengawetan lain seperti proses pengeringan ataupun dengan perebusan. Proses ini akan menghasilkan 3 macam produk ikan asin yang berbeda, yaitu ikan asin basah, ikan asin kering, dan ikan asin rebus atau ikan pindang. Bahasan kedua mengenai penggaraman kering atau dry salting. Metode penggaraman kering merupakan metode penggaraman yang menggunakan kristal garam yang dicampurkan dengan ikan. Penggaraman kering dilakukan dengan menaburkan garam kristal pada lapisan ikan yang disusun rapi. Setiap lapisan ikan diselingi dengan lapisan garam. Garam yang digunakan pada proses penggaraman umumnya berjumlah 10-35% dari berat ikan yang digarami. Semakin lama waktu penggaraman, maka kadar air dalam ikan akan semakin berkurang. Pembahasan ketiga mengenai penggaraman basah atau wet salting. Penggaraman basah adalah metode pengolahan ikan dengan merendamkan ikan ke dalam larutan garam jenuh, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Pada metode penggaraman basah yang digunakan dalam bentuk larutan 30-35%, yang artinya 1 liter air terdapat 30-35 gram garam. Metode ini sering digunakan dalam mengawetkan ikan kecil seperti ikan teri karena efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan enzim yang dapat merusak ikan. Masuk di pembahasan keempat mengenai penggaraman kering tanpa kedap air atau cat salting. Metode penggaraman ini hampir sama dengan metode penggaraman dry salting atau yang disebut dengan penggaraman kering, yaitu menggunakan garam kristal, tetapi tidak menggunakan wadah penyimpanan. Proses penggaraman dilakukan langsung di atas dek kapal atau di atas lantai, atau dapat juga dilakukan di dalam wadah berupa keranjang yang tanpa kedap air, di mana ikan dicampur dalam kristal garam. Kelemahan metode ini adalah garam yang diperlukan lebih banyak dan proses penggaraman berlangsung sangat lambat. Masuk di bagian pembahasan kelima mengenai tahap dalam proses penggaraman, yaitu penyediaan bahan baku. Ikan yang akan diproses sebaiknya dipisahkan berdasarkan jenis, tingkat kesegaran, dan ukurannya. Sediakan garam sebanyak 10-35% dari berat total ikan yang akan diproses, tergantung tingkat keasinan yang diinginkan. Sebaiknya gunakan garam murni atau NaCl 99% agar ikan asin berkualitas baik. Hal ini dilakukan untuk penyeragaman parametrik pada saat penggaraman berlangsung. Penyediaan: siapkan wadah kedap air yang terbuat dari semen, kayu, fiber, ataupun plastik. Bila proses penggaraman menggunakan cat salting, maka wadah penggaraman tidak diperlukan. Siapkan penutup bak sesuai ukuran bak yang dilengkapi dengan pemberat untuk membantu semua ikan terendam dalam larutan. Pisau atau golok yang tajam untuk membersihkan, timbangan untuk menimbang ikan yang telah dibersihkan, serta garam yang dibutuhkan. Keranjang plastik atau bambu untuk mengangkut ikan sebelum dan sesudah proses penggaraman.
tempat penggemburan atau para-para yang tingginya lebih dari 1 meter di atas permukaan tanah. Masuk di bagian pembahasan terakhir mengenai proses penggaraman. Metode desalting. Garam ditaburkan di dasar wadah, kemudian di atasnya disusun dengan bagian perut ikan menghadap ke bawah. Bagian lapisan ikan paling atas ditaburi garam setebal 5 cm. Wadah ditutup dengan penutup yang telah diberikan pemberat. Proses penggaraman berlangsung selama 1-3 Metode wet salting. Konsentrasi larutan garam yang digunakan pada metode wet salting sesuai dengan titik keasinan yang diperlukan. Tutup ikan dalam wadah, kemudian larutkan garam dan masukkan sampai semua ikan terendam. Tutup wadah dan gunakan pemberat. Bila konsentrasi cairan di dalam dan di luar tubuh ikan sudah sama, maka proses penggaraman dianggap selesai. Metode cat salting. Pada metode ini, wadah tidak diperlukan. Ikan ditumpuk pada bidang datar dan ditaburi garam secukupnya sampai semua tubuh ikan tertutupi dengan garam. Tumpukan ikan ditutup menggunakan plastik. Proses penggaraman selesai apabila telah terjadi perubahan tekstur tubuh ikan menjadi kencang